สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Fearless Love. Ayo kita mulai. Kita kenalkan dulu para pemainnya. Pria ini bernama Din yang punya banyak hutang dan dikejar-kejar rentenir. Yang duduk di sampingnya ini Ploy yang adalah mantan kekasih Din, sedangkan yang duduk di belakangnya lagi bernama Boribun. Mereka dipertemukan oleh kesialan dan Boribun adalah seorang motivator modal bacot yang menjadikan bayinya sebagai model di setiap acaranya. Dulu ceritanya Din banyak sekali duit yang bahkan bisa membeli sebuah rumah, tapi sekarang bayar sewa apartemen saja susah. Itulah kenapa Ploy memutuskan Din, tapi karena Ploy tergiur dengan uang 2 juta baht yang akan diberikan sebuah perusahaan berlian, dia pun setuju untuk berakting jatuh cinta dengan Din. Ploy dan Din adalah pasangan influencer yang dianggap bisa mendongkrak penjualan, tapi masalahnya Din berat jika harus berakting saling mencintai. Ide licik Ploy sekarang, dia akan berpura-pura menerima lamaran dan akan memutuskannya nanti, tapi Din menolak karena hal itu akan membuatnya malu. Ploy masih berusaha meyakinkan Din yang katanya nanti dia juga akan mendapatkan keuntungan di mana orang-orang akan merasa kasihan dan bersimpati dengannya. Setelah itu mereka membuat sebuah cerita yang sedang dalam perjalanan ke kampung halaman Din dan akan melamar Ploy di sana. Sepanjang jalan Ploy merekam perjalanan mereka yang romantis, tapi tentunya hanya kebohongan belaka. Tidak sulit untuk Ploy berpura-pura jatuh cinta, tapi kesialan sepertinya sudah melekat. Disinilah mereka hampir menabrak Boribun yang melarikan diri bersama bayinya. Label yang melekat boleh motivator, tapi ternyata hidupnya juga berantakan yang bentar lagi diceraiin istri. Perebutan bayi terjadi antara suami istri ini yang akhirnya Boribun menumpang ke dalam mobil Din. Video proposal pun menjadi pengejaran polisi. Singkat cerita, mereka berhasil mengelak, tapi setelah mengetahui mereka berdua adalah influencer sosmed, otak Boribun langsung berpikir untuk memanfaatkan mereka. Dia memaksa membuat skenario yang katanya mereka bertemu dengannya dan menemukan motivasi hidup. Ngoceh panjang lebar, nggak taunya hari pun sudah malam dan mereka kehilangan arah yang tidak tahu berada di mana sekarang. Bukannya takut, Ploy malah asik live di sosmed dengan akting ala-ala ketakutannya, sedangkan Boribun lebih PA lagi. Dia membuka jendela untuk menghirup udara segar yang gak taunya bau kentut. Kabut tebal di luar membuat Din teringat akan cerita hantu neneknya dulu. Cerita nenek, ada sebuah desa dengan kabut tebal dan setelah kamu berhasil tembus, kamu akan melihat makhluk tergeletak di jalan. Cerita itu persis seperti apa yang mereka alami sekarang. Kalau sudah begini, ketiganya pun berisik antara mau nabrak atau menghindar yang akhirnya malah kecelakaan. Sosok tadi itu bukan hantu tapi manusia pemburu ular yang seketika menjadi kawan mereka yang dipanggil Paman Pol. Katanya sih Paman Pol ini sangat baik yang membantu menderek mobil mereka dan senyumannya pun manis. Seperti ini contohnya, manis menegangkan. Untuk mencairkan suasana, Ploy bernyanyi yang dilirik sinis oleh Paman Pol. Bocah banyak tingkah. Mereka berhenti di sebuah rumah dan Paman mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah yang sangat berdebu seperti tidak pernah ditinggali, dan Din memilih untuk menetap di mobil. Paman juga menyuruh mereka untuk tinggal dan berjalan pergi sebentar. Rumah yang pengap membuat Boribun melirik sebuah kipas dan anehnya kipas tersebut membuat dia melihat sebuah kejadian lalu. Ada sesosok pria yang ditebas lalu dibakar yang entah siapa. Paman tiba-tiba muncul lagi saat Boribun pingsan dan di luar Din menyalakan kamera untuk menyapa para penggemarnya. Dia menceritakan keadaan di tempat asing dengan bau daging busuk. Sebuah tangan baru saja menempel di kaca mobil dan anjing pun melolong. Boneka perempuan yang kepalanya tiba-tiba copot semakin membuat Din takut dan berlari ke dalam rumah. Di sana Boribun sudah tersadar dan Paman memperhatikan mereka. Dia lalu masuk dengan membawa boneka yang kepalanya copot tadi sambil berkata, orang mati tetap bersama kita. Setelah itu Paman meminta mereka untuk menginap di rumah lain yang letaknya tidak jauh dari sana. Din semakin takut dan mengajak Ploy untuk segera pergi, tapi perempuan matre ini tidak sependapat karena yang ada di otaknya sekarang adalah cuan memanfaatkan rekaman videonya. Akhirnya pergilah mereka ke sebuah rumah yang harus melewati kebun jagung. Boneka-boneka di tengah kebun itu seakan menatap mereka, setidaknya itu yang dirasakan Din. Sampailah mereka di rumah yang dimaksud. Rumah yang gelap, lembab, dan berbau tidak sedap.
Awalnya Dean dan Ploy berdebat yang katanya bau itu pasti berasal dari ketek Ploy, tapi ternyata bayi Boribun lah yang di celana. Bumi sudah tua, hidung manusia pun sudah mulai rusak yang tidak bisa membedakan bau ketek atau bayi. Ketika Boribun ingin membersihkan anaknya, air keran macet dan sekilas seperti ada yang menggerakkan tirai. Di sini Boribun mengingat mimpinya tadi dan lagi-lagi tirai itu bergerak. Di tempat lain, Ploy asik ngevlog sambil merekam sebuah kamar yang katanya dipenuhi barang-barang antik. Dean sendiri merasakan ada yang mencakar kakinya dan berasumsi pasti ada hantu di bawah ranjang. Dia ingin sekali pergi dari rumah itu tapi Ploy menahannya. Cerita kembali ke Boribun. Dia juga tidak mau kalah, nyebokin sambil berkata anaknya itu bagaikan sinar keemasan yang menyinari hati semua orang tanpa mengetahui ada bayangan hitam di balik tirai. Setelah itu dia mengambil kain kuning yang berbau amis darah untuk membungkus anaknya dan kamera sempat menangkap sosok hantu perempuan. Pintu terdengar digedor dari luar tapi tidak ada orang dan terjadi 2 kali. Setelah pintu kini jendela yang digedor-gedor dan Ploy mempunyai ide memanggil paman untuk mengadukan gangguan ini, tapi kedua laki-laki inilah yang diutus. Sesampainya di sana mereka mengatakan ada sekelompok bandit yang mengetuk pintu rumah berkali-kali dan ingin mengadukan ke polisi, tapi paman menolak keras. Menurut paman bisa saja itu si nenek Mi yang menjual mainan bersama dengan nenek Moy yang menjual teh ganja atau biasa disebut gulma. Jadi ceritanya dulu ada sedikit perselisihan antara paman dan kedua nenek ini. Gulma milik paman tersangkut di mainan nenek Mi. Nenek Mi sangat marah dan mengejar paman. Sekembalinya nenek Mi sudah menemukan tubuh nenek Moy yang bersimbah darah terkena tikaman dan pelakunya belum tertangkap sampai saat ini. Nenek Mi merasa hancur karena dia dan nenek Moy adalah pasangan jeruk makan jeruk. Nenek Mi sendiri sudah meninggal tapi meyakinkan diri bahwa dia masih hidup dan terus mencari paman dengan mengetuk pintu ke pintu. Jadi sekarang paman berkata akan mengurus semuanya dan sebelum dia pergi, Boribun meminta susu untuk anaknya yang langsung dikasih seekor kerbau. Di rumah, Ploy masih menjelajahi rumah dengan kamera sambil menggendong bayi. Terdengar suara dari atas dan Ploy merasa harus mengamankan si bayi. Ditaruhnya bayi itu di sebuah keranjang sedangkan dia memeriksa ke atas. Seperti ada yang menutup kain keranjang itu ke wajah bayi dan di lantai atas pun Ploy melihat bayangan orang lewat dari celah pintu. Dia pun mengintip dari celah pintu tapi tidak menemukan apapun. Di sebuah ruangan terdapat banyak barang antik terutama kancut coklat ini yang bernoda seperti sudah bekas dipakai. Ada juga patung prajurit dengan tulisan prajurit iblis yang tak terkalahkan. Ploy mengambil gambar dengan menempelkan beberapa aksesoris di patung dan selang sekian detik patung itu bergerak seperti ingin menikamnya. Karena kaget, Ploy terjatuh dan kepalanya terbentur meja. Setelah itu dia pun ditarik sesuatu yang tak kasat mata. Di tempat Dean berada, video horor menjadi video usaha memerah susu kerbau. Dean tidak sengaja merekam seseorang yang menunggangi kerbau di belakang Boribun yang langsung menyabetnya. Kamera kehabisan baterai dan Dean pun langsung membawa Boribun pergi. Mereka lalu bersembunyi di kebun jagung dan Dean menghidupkan kamera ponselnya. Kamera diyakini bisa menangkap bayangan hantu dan memang terekam sepasang kaki hantu yang berdiri di depan mereka. Setelah kaki itu pergi, mereka segera pulang ke rumah dan menemukan Ploy yang sudah tergantung di atas. Dean meminta Boribun segera mengambilkan pisau untuk memotong tali dan dia terpental seperti ada yang menyerangnya. Ada gambaran tentang seorang prajurit yang menebasnya di masa lalu yang menanyakan keberadaan seorang perempuan bernama Pim. Karena kejadian itu, Boribun menjadi halu yang ingin menyerang Dean seperti orang kerasukan yang langsung ditendang Dean sampai pingsan. Singkat cerita, akhirnya Ploy berhasil diselamatkan dan dia langsung ketakutan melihat patung prajurit tersebut. Ada hantu di rumah, tapi sekarang Dean yang tidak percaya. Boribun sadar yang langsung menanyakan keberadaan bayinya. Bayi menghilang, pintu tiba-tiba terbuka dan menutup sendiri. Tangga rumah pun seperti ada yang menaiki tapi entah kenapa orang-orang ini masih berpikir untuk mengunci semua pintu dan jendela serta mengganjalnya dengan barang berat. Boribun enggan menyentuh barang antik karena merasa selalu melihat gambaran masa lalu sebelum kehidupannya sekarang. Baru saja lemari digeser, mereka menemukan sebuah ruang rahasia dengan lukisan antik yang menggambarkan sebuah peristiwa. Lukisan yang susah dipahami dan Dean berniat untuk menempelkan tangan Boribun di sana agar mengetahui apa yang terjadi. Awalnya dia menolak, tapi dipaksa Ploy yang gak pakai tanya lagi dan langsung menempelkan tangannya. Jadi ceritanya dulu, zaman itu ada sepasang kekasih melarikan diri
dan karena si pria sudah kelelahan, dia tercebur ke dalam lumpur. Ada suara pria yang menanyakan di mana Pim. Boribun yang melihat kejadian itu langsung menarik kembali tangannya. Sekarang dia tahu bahwa Ploy adalah Pim yang juga adalah istri prajurit Kun dan Din adalah selingkuhan Pim. Lemari bergetar dan tumbang. Boribun tidak ingin ikut campur dan merebut kamera dari tangan Din agar bisa menuntunnya untuk kabur. Sebuah foto tercecer dan terpaksa Din menggunakan kamera ponselnya yang sudah lowbat untuk mengetahui keberadaan hantu. Hantu prajurit itu muncul yang langsung menyerangnya dan menghilang. Jika Boribun saja selamat sewaktu melompat jendela, Din juga berpikir mereka bisa melakukan hal yang sama. Ploy naik ke atas punggung Din dan sewaktu mau melompat, hantu prajurit itu muncul lagi yang ingin menebasnya. Dengan bantuan kamera, mereka berhasil mengelak dan berhasil melompat dengan selamat. Sepanjang perjalanan, Din bersikap baik sekali dengan sang mantan dan hal itu membuat Ploy tersentuh. Mereka seperti mengulang hal yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Memori kamera penuh tapi Ploy merasa sayang jika harus menghapus kenangan lama. Din lah yang akhirnya menghapus video-video mereka karena merasakan hantu itu sudah semakin dekat. Benar saja hantu itu terus mencari mereka dan Din berusaha mengalihkan perhatiannya dengan kembang api. Boribun yang masih di sekitaran kebun jagung malah sudah berada di depan rumah, tapi karena mendengar suara tangis anaknya, dia lalu memutuskan untuk masuk walaupun terkesan mengantar nyawa. Pelan-pelan dia mencari dan menduga suara bayi itu berasal dari bawah ranjang. Bukan bayi, tapi sesosok hantu wanita yang langsung mencakar matanya. Suara bayi terdengar dari lantai atas dan sesampainya di sana, dia mengira bayinya berada di dalam sebuah peti yang langsung ingin membukanya. Sentuhan itu membuatnya melihat kembali masa lalu di mana ada seorang wanita hamil yang berteriak minta tolong karena kebakaran. Boribun begitu frustasi dan meminta bayinya kembali. Peti itu begitu panas di tangan sedangkan dia melihat anaknya sedang menangis di dalam dari sebuah lubang. Dengan mengabaikan rasa sakit, dia pun memasukkan botol susu ke dalam peti hanya agar anaknya bisa minum. Setelah itu, peti terbuka sendiri dan karena banyaknya gigitan semut di kulit bayi, Boribun berkata akan mengambilkan bedak yang sebenarnya adalah abu. Menyentuh abu lagi-lagi membuatnya mendengar suara yang berkata, "Kau tidak bisa meninggalkanku dan anak kita." Perempuan itu berteriak histeris yang melarangnya untuk pergi. Suara itu membuatnya tidak sadarkan diri dan cerita kembali ke Din dan Ploy. Mereka kabur yang akhirnya sampai di rumah paman dan bersembunyi di sana. Hantu itu sudah menunjukkan ciri-ciri kehadirannya dan Din menyuruh Ploy bersembunyi di atas plafon sedangkan dia akan mengalihkan perhatiannya. Setelah mendapatkan tasnya di dalam mobil, dia berlari pergi dan saat-saat seperti ini masih aja kepikiran untuk merekam yang katanya seperti orang bodoh yang baru menyadari harta paling berharganya yang selama ini ternyata ada di sisinya tapi akan segera pergi. Yang dimaksud adalah Ploy dan dia meninggalkan catatan permintaan maafnya. Ploy sendiri merangkak turun dan bertemu dengan Boribun. Boribun berkata sudah mengetahui jati dirinya di kehidupan sebelumnya dan apa yang sudah terjadi di desa. Jadi Boribun adalah seorang biksu di desa dan suatu malam Kun terlihat sedang membakar orang. Ploy dan Din lalu bersembunyi di gubuk biksu tapi Kun melihat mereka dan mengejarnya sampai ke gubuk. Din digeruduk sampai pingsan dan Kun berkata dia tidak akan membiarkan orang lain memilikinya jika dia sendiri tidak bisa. Sewaktu Ploy hendak dihabisi, Din mengorbankan dirinya dan tertusuk. Biksu yang melihat peristiwa itu tidak sengaja menjatuhkan obor dan membakar habis satu desa. Kun sendiri tertimpa tiang. Saat itu Din sudah berjanji walaupun dia mati di kehidupan ini, dia tetap akan mencintai Ploy di kehidupan selanjutnya, begitu juga dengan Ploy. Ploy bersumpah akan mencintai Din di setiap kehidupan selamanya. Biksu juga melihat foto istrinya yang ditinggalkan dalam keadaan hamil hanya untuk ditabiskan. Daripada berlama-lama bernostalgia, mereka berpikir akan mencari Din dengan mencoba menyalakan mobil. Sebuah drone terbang ke arah mereka dengan catatan Din yang tertulis sudah melamar Ploy dan meminta Ploy mengatakan kata perpisahan sekarang. Ploy mengatakan sesuatu tapi tidak terdengar suaranya. Hantu itu menemukan Din yang langsung menyerangnya sampai pingsan. Drone terjatuh ke bawah tanah yang menandakan sesuatu sudah terjadi dengan Din. Hal itu membuat Ploy panik yang ingin segera mencarinya, tapi Boribun berkata itu hanya sia-sia dan ingin menyerah saja. Sebelum Boribun pergi, Ploy berkata semoga anakmu bisa bangga kepadamu kelak dan kata-kata itu seakan menamparnya. Dengan berat hati akhirnya dia pun ikut pencarian dengan kendaraan seadanya yang biasa dipakai di kebun. Singkat cerita, mereka menemukan Din yang tergantung di pohon tapi arwahnya dibawa ke rumah. Di sana para roh ini melanjutkan pertempuran yang belum terselesaikan.
Anehnya, Kun berkata, "Din, tetaplah bersamaku di sini. Tetaplah bersama orang yang paling mencintaimu ini." Ya ampun, ternyata yang Kun mau itu adalah Din, bukan Ploy. Makanya waktu itu dia bersedih hati hanya mendapatkan 11 sendal Din dan bersumpah akan mencintai Din di kehidupan ini dan kehidupan setelahnya. Di dunia nyata, Ploy masih berusaha menurunkan Din dan Boribun tiba-tiba merasa ada yang mencambuknya. Din masih dipaksa untuk tinggal dan perjanjiannya, jika dia bersedia maka Ploy akan dilepaskan. Din setuju dan berkata cinta itu tidak harus memiliki dan hal itu akan dibuktikan kepada Kun yang menganggap cinta seperti itu tidak pernah ada. Din tidak lagi bernafas, tapi itu hanya muslihatnya saja. Ketika Kun lengah, dia membenturkan kepala mereka sampai Kun pingsan. Arwah Din akhirnya sadar dan kembali ke raga. Mereka segera kabur dan Boribun yang tertinggal di belakang melihat sosok hantu itu datang lagi. Dia disabet berulang-ulang dan hantu itu muncul lagi di hadapan Din dan Ploy. Din mengingat kejadian bahwa hantu itu akan merasa sakit di saat Din berkata tidak mencintainya, dan sekarang yang harus mereka lakukan adalah menunjukkan cinta di hadapan hantu itu. Din melamar Ploy dan hantu itu semakin sakit hati. Dipikir akan musnah, gak taunya dia semakin marah dan menusukkan pedangnya yang mengenai Ploy. Di kehidupan lalu, Din yang melindungi Ploy dan di kehidupan ini sebaliknya. Din menjadi marah dan mengatakan bahwa cintanya hanya untuk Ploy seorang, lalu menendangnya. Hantu itu melayang sambil memikirkan omongan Din soal cinta bukanlah tentang berkepemilikan, tapi tentang bagaimana melihat orang yang kita cintai bahagia, sambil memegang sepatu Din. Dia kemudian berkata, "Berbahagialah dengan seseorang." Dulu ceritanya Din adalah budak dari Kun dan sendal itu juga adalah pemberian dari Kun. Walaupun cuma sepasang sendal tak seberapa, tapi Din begitu senang dan terharu mendapatkan hadiah tersebut. Pada akhirnya Kun pun memilih pergi dan melepas cintanya juga sepatunya. Semua hantu pergi dan saatnya paman muncul yang langsung menuduh mereka mencuri gerobaknya. Dia juga berkata sudah menemui Nenek Mi dan konfirmasi bahwa bukan dialah yang mengetuk pintu. Sebulan kemudian, Ploy sudah sembuh dan semua rekaman video di desa berhantu itu diserahkan kepada Pak Bos. Rekaman itu terlihat alami dan ada kalimat-kalimat tersembunyi Ploy yang mengaku bahwa Din adalah orang yang dia butuhkan. Orang yang bisa membuatnya menjadi diri sendiri. Mau ngupil, mau kentut, semua sah-sah saja tanpa harus takut dikomplain. Ploy menyesal sudah melupakan cinta mereka karena keinginan-keinginan seperti orang lain. Mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan dan membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Sekarang Ploy berjanji untuk tidak menuntut dan memberikan tekanan kepada Din, juga mengajak dia untuk kembali seperti dulu yang mencintai tanpa syarat. Ploy menerima lamaran Din dan video itu ditutup dengan tulisan "Cinta tidak pernah mati". Bos juga sampai terharu melihat adegan mereka dan memberikan cincin itu sebagai hadiah. Yang ingin disampaikan dari film ini adalah cinta selalu menjadi pemenang. Kekuatannya bisa membuat kamu lari, tapi cinta juga bisa membuatmu menghadapinya lagi. Setidaknya itu adalah teori Boribun yang mampu membuat istrinya tersenyum dan beberapa orang terharu, tapi sebenarnya kembali lagi ke kehidupan normal bahwa Boribun adalah ayah yang payah untuk urusan mengurus bayi. Foto yang mereka temukan di desa itu ternyata foto Din, Ploy, dan Kun di kehidupan lalu. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.